Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bawaslu dan Polisi Pamong Praja turunkan alat peraga kampanye. Polres Jayapura Kota kerahkan 411 polisi, amankan 575 TPS. Puluhan organisasi masyarakat di Manokwari turun ke jalan, deklarasikan pilkada wajib damai dan ajak warga memilih. Walaupun sudah diberikan waktu membongkar sendiri, namun hingga Senin kemarin, masih banyak APK yang terpasang rapi di sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan. Petugas gabungan yang terdiri dari Bawaslu dan Satpol PP membongkar paksa seluruh APK milik pasangan calon kepala daerah. Komisioner KPU Papua Selatan, Alson Kambu, mengatakan sebelum masa tenang, seluruh paslon sudah diingatkan, namun ternyata masih ada yang belum menurunkan alat peraga kampanye. Yang dimana kemarin kami sudah melakukan rapat, kami undang dari 4 paslon, dan telah kami sampaikan untuk mereka dari malam jam 11.59 harus dilakukan penurunan secara mandiri. Akan tetapi bila itu tidak dilaksanakan, berarti kami sebagai penyelenggara dan pihak dari Bawaslu dan teman-teman dari TNI Polri akan membantu kami untuk kami menertibkan APK yang terpasang di sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan terbilang cukup banyak, sehingga petugas harus bekerja keras dengan membagi dalam 3 kelompok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lebih dari 400 anggota Polres Jayapura Kota akan dikerahkan mengamankan pemungutan suara di 575 TPS di Kota Jayapura saat pencoblosan 27 November nanti. Ratusan personel ini akan bertugas di TPS yang masuk kategori aman, rawan, dan sangat rawan. Untuk TPS yang sangat rawan akan dijaga 2 personel, sementara kategori rawan dijaga 1 personel. Selain itu, Polresta juga akan mendapat bantuan dari Brimopolda Papua sebanyak 100 personel. Mereka akan melakukan patroli dan ditempatkan di daerah yang dianggap rawan. Besok kita melaksanakan di hari H ya, 27 November, itu kita ada 411 personil yang ada di TPS, khusus pengamanan TPS, karena nanti ada berdasarkan karakteristik kerawanan dari TPS itu nanti ada perbedaan juga pengamanan. Kemudian ada 200 personil Polresta yang melaksanakan standby dan juga tugas rutin. Kemudian juga ada 100 personil dari BKO, dari Brimob yang ada di standby, mereka ada di Koya. Ada TPS yang rawan, yang aman, dan juga yang sangat rawan. Ada perbedaan di sini. Satu TPS itu 2 personil. Ya, tapi nanti ada juga TPS yang aman, 1 personil bisa meng-cover 4 TPS yang berdekatan. Polres Kota Sorong, Papua Barat Daya menyiapkan 514 personel mengamankan 730 TPS. Setiap TPS akan dijaga 1 polisi yang akan dibantu Linmas. Kapolres Sorong Kota Kombes Hapi Perdana mengatakan akan melakukan penyekatan di 2 titik batas Kota Sorong dan Kabupaten Sorong untuk mengantisipasi pengerahan massa. Total seluruhnya kita mengirimkan 514 personil. Jadi yang terdiri dari PAM TPS itu 311 personil, kemudian PAM Rayon, jadi kita bagi menjadi 6 rayon di Kota Sorong ini, itu kita libatkan 39 personil.
Kemudian kita juga melaksanakan PAM pengawasan. Ini kita bagi menjadi 4 kawasan. Itu kita libatkan 48 personil. Kemudian pada saat hari H, tanggal 27 November, perintah dari pimpinan dalam hal Pak Kapolda untuk mengantisipasi pergeseran mobilisasi massa ya dari maupun keluar Kota Sorong, kita melakukan penyekatan di perbatasan. Ada dua daerah atau dua titik pada saat besok penyekatan, yaitu di Paubili dan di Bambu Kuning. Kita libatkan masing-masing 10 personil terkait dengan penyekatan, yaitu di Bambu Kuning dan di Paubili. Dan kita juga melaksanakan gabungan dengan AIMAS Polres Kabupaten untuk melaksanakan penyekatan. Kita dalam melaksanakan pengamanan situasi Sitkamtimas, kita melaksanakan patroli rutin seperti biasa. Nah, tetap kita laksanakan patroli seperti biasa, kita pantau dan kita laksanakan himbauan-himbauan Kamtibmas. Ya, tetap kita ingatkan ke warga untuk selalu waspada terhadap situasi curanmor, kemudian tindak pidana yang lain. Polisi mengajak masyarakat terus menjaga keamanan dan kedamaian hingga nanti saat pencoblosan. Arthur dan Topan melaporkan dari Kota Jayapura dan Kota Sorong. Ada 6 distrik di Merauke, Papua Selatan yang berada di kawasan kepulauan terluar dan terjauh yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut. Bagi KPU Merauke, kawasan ini merupakan tantangan tersendiri. Dengan menggunakan 2 kapal kayu, petugas KPU mendistribusikan logistik pilkada ke 6 distrik ke pulau terluar dan terjauh. 2 kapal ini berbagi tugas, 1 kapal untuk mengangkut logistik pilkada di 4 distrik, sementara 1 kapal lagi akan mengangkut logistik ke distrik Okaba dan distrik Ingguti. Menggunakan 2 kapal, ya 2 kapal yang mengangkut wilayah pulau ini 1 kapal, kemudian kapal berikut adalah wilayah Okaba, Tubang, Guti, ini juga akan menggunakan 1 kapal. Untuk perjalanan laut berapa hari masih? Perjalanannya 1 minggu ya, 6 hari ya dari proses ini karena dia akan mengintari Pontuar, Wan, kemudian nanti ke Kimam nanti Ilwayap, Tabonji, Padua Tabonji. Terlebih dahulu 6 distrik ini karena dari sisi geografis distrik ini cukup jauh dan sulit sehingga kita harus memastikan bahwa seluruh logistik ini harus tiba di tempat tujuan, tepat waktu dan juga sampai di TPS-TPS yang tersulit ini juga pun harus tepat waktu sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan 27 November nanti. Sementara itu di Kabupaten Mimika, pendistribusian logistik terus dilakukan KPU. Logistik didistribusikan ke 18 distrik. Pendistribusian didahulukan ke lokasi terjauh. Anggota KPU Mimika Hieronymus Kiaruma mengatakan proses pendistribusian terus dilakukan hingga hari ini. Geseran logistik yang pegunungan sudah selesai. Kalau yang di pesisir itu jadi sesuai jadwal ya, 23, 24 sudah clear semua. Yang pesisir rencana kita kan tanggal 25, 26. Ini juga sebagian besar sudah digeser, tinggal 2 distrik. Kalau tidak salah itu distrik apa ya, Mimika. Pokoknya tinggal 2 distrik. Saya tidak hafal betul, tapi tinggal 2 distrik. Terus yang di dalam kota nanti tanggal 26 malam sudah standby di sini, jadi sudah masuk semua dalam track. Nanti tanggal 27 dini hari baru bergeser. Untuk distrik-distrik yang di pegunungan kemarin ada rencana mau perpindahan itu ke Alama itu. Setelah kami diskusi dan tokoh masyarakat dari Alama ke Jila ya, itu rencana awalnya berdasarkan surat dari kepala distrik. Setelah kami diskusi dengan semua tokoh masyarakat, dengan Kapolsek di sana, dengan dari Polres juga terkait pengamanan, ternyata kami tidak perlu pindah distrik ya, cukup pindah area tetapi masih dalam wilayah distrik. Jadi dari Alama ke Bela itu masih di dalam wilayah itu, jadi tidak perlu kami pleno untuk memutuskan perpindahan tempat pemungutan ke distrik yang lain. Pendistribusian logistik juga mendapat pengawalan ketat polisi. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.
Polisi mengimbau warga tidak membawa senjata tajam. Warga yang membawa sajam akan dikenai sanksi pidana. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan pelaku yang kedapatan membawa sajam akan dikenakan undang-undang darurat. Sajam tentunya ada pasal tersendiri ya, yakni undang-undang darurat, bisa diancam dengan hukuman 10 tahun. Namun di sini saya menghimbau untuk masyarakat agar tidak berkeliaran membawa sajam. Ya. Tidak perlu kita menunjukkan eksistensi dengan membawa sajam, apalagi itu digunakan untuk menakut-nakuti dan terlebih untuk menyakiti sesama. Akan kami tindak tegas. Polisi menemukan banyak warga yang membawa sajam dan berakhir dengan tindakan kriminal. Sajam yang boleh dibawa warga hanya saat berkebun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gabungan organisasi masyarakat di Manokwari, Papua Barat berharap pilkada serentak berlangsung damai. Mereka melakukan deklarasi pilkada damai di perempatan Jalan Haji Bau, Wosi, Manokwari, Senin kemarin. Deklarasi ini berisi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas di Papua Barat. Setelah deklarasi, puluhan massa konvoi sepanjang jalan dan mengajak masyarakat datang ke TPS tanggal 27 November untuk memilih calon pemimpin terbaik 5 tahun mendatang. Ini adalah yang bertujuan, yang pertama adalah mendukung pilkada berjalan dengan aman dan lancar menjelang pilkada dan pasca pilkada. Yang kedua adalah kita semua menolak berita-berita hoax, isu sara, ujaran kebencian yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang akan merusak demokrasi. Pesta demokrasi pilkada 2024. Yang ketiga adalah kita mendukung pihak penyelenggara pemilu dan KPU dan TNI Polri untuk transparan dan kredibel dalam melaksanakan sebagai panitia pelaksana pemilu kada 2024 dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan pada umumnya di Provinsi Papua Barat untuk datang ke TPS tanggal 27 November, gunakan hak pilih Anda tanpa ada tendensi money politik. Saya ingatkan, jangan menerima money politik. KPU dan Bawaslu juga diimbau bekerja sesuai aturan sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai amanat konstitusi. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. KPU Merauke memastikan seluruh rangkaian tahapan pemilu berjalan sesuai dengan waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah proses distribusi logistik pilkada selesai, KPU membagikan undangan untuk pemungutan suara kepada warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Saat ini anggota KPPS di setiap kelurahan sedang membagikan undangan ke pemilih. Anggota KPPS juga akan meminta tanda tangan atau tanda terima dari pemilih sebagai bukti undangan sudah diterima. Kalau undangan mencoblos bagi warga apakah sudah terbagi semua Pak? Sudah mulai didistribusikan. Sudah mulai didistribusikan. Sejak kemarin lusa itu sudah didistribusikan dan laporan yang kami dapat dari badan eto kami baik PPD maupun PPS, KPPS sudah jalan membagikan pemberitahuan atau undangan itu, ya, kemudian dibuktikan dengan tanda terima dan juga dokumentasi foto. Pilkada serentak di Merauke untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke akan diikuti 4 pasangan calon. 356.147 pemilih yang tersebar di 22 distrik akan menyalurkan hak suara pada Rabu besok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wamendagri Ripka Haluk menyempatkan diri berada di Desk Pilkada Pemprov Papua Selatan serta bertemu dengan sejumlah komponen yang berkepentingan pada pilkada di Papua Selatan. Didampingi penjabat Gubernur Papua Selatan Rudi Sufaryadi, Wamendagri minta semua pihak di Papua Selatan untuk menyukseskan pilkada di Papua Selatan. Wamendagri mengatakan pilkada merupakan ajang untuk mencari pemimpin yang berkualitas yang diinginkan rakyat di Papua Selatan.
ada matriks yang sudah kami sampaikan, komponen-komponen apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga itu kalau komponen itu ada juga KPU, Bawaslu, masyarakatnya, kemudian Polri, ASN, kemudian juga media, massa. Ini kita sama-sama harus berkolaborasi supaya kita bisa menghasilkan kualitas demokrasi yang baik di Indonesia. Ya, jadi semua daerah berkontribusi untuk bagaimana kita pada satu tujuan demokrasi kita baik. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga memaparkan terkait pelaksanaan pilkada di Indonesia secara umum, termasuk tingkat kerawanan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia meminta aparat keamanan siaga dan mengantisipasi gejolak politik yang bisa saja terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program makan gratis untuk siswa sekolah yang bertujuan salah satunya untuk menurunkan angka stunting di tanah air. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, selain pemberian makanan bergizi, angka stunting akan menurun drastis jika remaja putri dan ibu hamil mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup. Kita untuk pemberian makanan bergizi gratis. Nah, apakah ini bagian juga untuk bisa menurunkan angka stunting di Papua Selatan ini, Dok? Tergantung sasarannya siapa. Kalau yang saya dengar itu kan sasarannya anak sekolah ya. Gitu. Anak sekolah. Ya tentu saja kalau kita mau mencegah stunting ya pada misalnya remaja putri di sekolah oke, kan tidak masalah. Kemudian setelah itu bagaimana gizi pada ibu hamil harus baik sehingga anak yang janin yang dikandung dan anak yang dilahirkan nanti bisa terbebas dari stunting, itu juga kan harus menjadi fokus. Kalau misalnya makanan bahan bergizi juga diberikan ke ibu-ibu hamil ya gitu, atau kalau remaja putri di sekolah sudah oke ya kalau itu bisa dilakukan. Itu tentu saja akan memberikan pengaruh yang menurut saya cukup bagus untuk upaya-upaya penurunan stunting. Angka stunting di Merauke, Papua Selatan saat ini masih cukup tinggi, berkisar 22%. Angka ini hampir merata di semua distrik di Merauke, namun yang paling tinggi berada pada distrik yang terluar dan terjauh seperti Tabonji, Kimam, Wan, dan distrik Ilwayap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenak Provinsi Papua mencatat 1.000 lebih pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah memiliki sertifikat halal baik melalui jalur reguler maupun gratis. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clemens Taran, mengatakan 1.000 lebih pelaku UMKM tersebut tersebar di 4 provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Produk-produk yang mereka jual antara lain makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal. Seperti diketahui, Kemenak mewajibkan produsen makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal. Kaitan dengan sertifikasi halal, produk halal untuk UMKM, itu memang amanat undang-undang. Dan itu instruksi Presiden sehingga secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah di seluruh kanwil itu harus dilakukan. Dan memang ada target-target yang sudah ditetapkan untuk di tingkat wilayah, itu harus dicapai, terutama di bulan Oktober kemarin. Kita di Provinsi Papua berkenan dengan instruksi itu, maka kami coba untuk melakukan baik itu di wilayah kota, tapi juga di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerong. Nah, dari proses itu untuk yang mendaftar itu ada 1031 ya. Siap, ya. Nah, 1031. Kemudian yang sudah keluar izinnya itu 1017. Nah, sisanya masih dalam proses, itu berkaitan ada kelengkapan lain dan ada uji-uji tertentu yang memang harus dipenuhi. Dengan demikian itu segera bisa terbit. Tapi pada prinsipnya dari pemantauan, peninjauan langsung ke lapangan, pengawasan, sekaligus itu muatannya edukasi sebetulnya. Dari teman-teman yang ada di Satgas itu pada prinsipnya mengedukasi, karena kebanyakan yang ditemui di lapangan itu banyak yang belum paham.
belum paham proses itu. Juga belum mengerti soal bagaimana kira-kira tahapan apa. Bahkan ada yang menggunakan logo yang lama. Nah, mereka tidak mengerti bagaimana caranya berpindah ke logo yang baru. Itu yang kemudian teman-teman di Satgas mengedukasi, memandu, bahkan bersedia untuk kemudian mendampingi. Sertifikat halal sangat penting bagi UMKM dapat memasuki industri halal, mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.